wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, kelas reguler 2A. Kali ini kami akan menampilkan video proses pencernaan pada manusia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afina Anjani, kemudian ada Afi Dwi Putri, kemudian ada Ainul Fadilah, kemudian ada Ariestu Raffi, kemudian ada Debbie Febriani, kemudian ada Dwi Putri Hikmawati, kemudian ada Farida Nabila, kemudian ada Rani Anggraini, kemudian ada Salwa Finalis Diana, kemudian ada Salwa Rizka, dan yang terakhir ada Sulistina. Jangan lupa simak videonya ya. Pada bagian sistem pencernaan, pertama-tama ada organ yang bernama mulut, yang dimana di dalam mulut terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama ada gigi. Gigi merupakan alat pencernaan mekanis. Fungsi dari gigi yang pertama untuk memotong makanan menjadi potongan yang lebih kecil. Dan yang kedua, memudahkan enzim-enzim pencernaan mencerna makanan dengan lebih efisien dan cepat. Jenis-jenis gigi berdasarkan bentuk. Yang pertama ada gigi seri, memotong makanan. Yang kedua ada gigi taring, untuk menggoyak dan merobek makanan. Yang ketiga ada gigi geraham, fungsinya untuk mengunyah makanan. Selanjutnya ada organ lidah. Fungsi dari lidah yang pertama, membantu mencampur dan menelan makanan. Yang kedua, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi-gigi atas dan bawah saat makanan dikunyah. Dan yang ketiga, sebagai alat pengecap makanan karena mengandung banyak reseptor pengecap ataupun perasa. Yang keempat yaitu mencampur dan mengaduk makanan dengan ludah. Yang kelima, mendorong makanan masuk ke esofagus. Selanjutnya yaitu ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah disebut juga glandula salivalis. Fungsi kelenjar ludah yaitu menyekresikan saliva atau air liur yang mengandung enzim petialin, yaitu mengubah amilum menjadi maltosa. Fungsi air liur yaitu yang pertama, membasahi makanan. Yang kedua, mencegah mulut dari kekeringan. Yang ketiga, membunuh mikroorganisme. Yang keempat, bertindak sebagai buffer atau penyangga pH. Itulah macam-macam fungsi yang ada di dalam rongga mulut kita. Setelah makanan masuk dari mulut, selanjutnya masuk ke kerongkongan. Saat makanan masuk, epiglotis menutup faring dan saluran trakea, sehingga makanan masuk ke kerongkongan. Saat menelan makanan, kerongkongan bergerak yang dinamakan gerak peristaltik, yaitu gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Saat makanan di dalam lambung, terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi.
Pencernaan mekanis terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur. Pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung asam lambung atau HCl yang berfungsi mematikan bakteri yang ada dalam makanan, mengubah sifat protein, merangsang keluarnya sekresin, dan merangsang keluarnya hormon kolesistokinin. Setelah makanan dicerna dalam lambung, selanjutnya memasuki usus halus. Usus halus adalah saluran berkelok-kelok yang panjangnya 6-8 meter dan memiliki lebar 12 mm. Di dalam usus halus terjadi pencernaan kimiawi. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Fungsi usus 12 jari yaitu sebagai tempat pencernaan makanan dengan enzim-enzim. Di dalam usus kosong, makanan terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan kelenjar pada dinding usus. Di usus penyerapan terdapat lipatan yang disebut filik yang berfungsi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan akan lebih sempurna. Setelah makanan diproses di dalam usus halus, selanjutnya makanan masuk pada usus besar. Di dalam usus besar terdiri dari kolon transversum, kolon descendens, kolon ascendens, cecum, appendix, rectum, dan anus. Di dalam usus besar, makanan dibentuk menjadi feses dengan bantuan bakteri E. coli. Organ pencernaan terakhir adalah anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum, dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar.